Sang bos Rusia Roman Abramovich bergerak sangat cepat dan membuat satu ledakan. Frank Lampard dipecat pada bulan Januari ini. Apakah ini suatu solusi tepat ketika Chelsea berada di posisi ke-9, tidak begitu jelek-jelek amat, tetapi Lampard kemudian divonis dan diganti oleh Thomas Tuchel? Kita akan bahas dalam perbincangan kali ini. Hola, kita ketemu dengan saya dalam perbincangan sepak bola. Ropan kembali akan membahas tentang berita yang menghebohkan pada Senin yang lalu, di mana Frank Lampard, salah satu legend ya, yang ikut membawa Chelsea 3 kali menjadi juara ya, dari 5 gelar yang mereka lakukan pada musim di era modern Liga Premier Inggris. Dan akhirnya pelatih ini dipecat ya. Bukan satu hal yang mengejutkan memang ya, karena melihat dari performa Chelsea sejauh ini, tetapi ini terlalu cepat bagi saya. Dipecat mungkin kalau pada akhir musim ya, tetapi Roman tidak mau menunggu agak lama, terlalu lama bagi dia. Karena mungkin saja bagi Roman ini suatu alasan bahwa dia sudah bisa membuang uang begitu banyak. Kalau dirupiahkan ini sekitar 4 triliun lebih ya, dan 240 juta euro yang sudah dihamburkan membeli pemain-pemain hebat sesuai dengan keinginan Lampard. Di antaranya datanglah Kai Havertz dari Leverkusen, Timo Werner juga datang dari RB Leipzig, sebelumnya sudah ada Hakim Ziyech yang datang dari Ajax, ada Ben Chilwell ditransfer dari Leicester City, Mendy ya datang dari Rennes, dan ada Thiago Silva ya, yang datang dari PSG sebagai gratis. Ini yang membuat memang tidak bisa diterima oleh manajemen, dan tentunya bagi Abramovich sendiri sebagai taipan penguasa di The Blues Chelsea ya. Sangat disayangkan memang, pasti ada kekecewaan bagi Lampard karena proyek jangka panjang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi Lampard tetap tegar, kalau saya bisa melihat dia bisa menerima ini dengan lapang dada tentunya. Ya, dia tidak marah besar terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen terhadap dirinya, karena memang kalau saya pribadi melihat apa yang terjadi pada Lampard ini tidak begitu buruk ya. Memang mereka berada di luar zona Champions, bahkan di luar zona Eropa. Ada di posisi 9 musim ini dalam 19 pertandingan, ada 8 kemenangan, kemudian 5 imbang dan 5 kekalahan, 6 imbang dan 5 kekalahan ya. Sejauh ini tidak begitu buruk. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan Jose Mourinho ketika datang untuk kedua kalinya di 2013, kemudian 2014, 2015 membawa Chelsea ini juara ya, untuk gelar keempat saat itu ya, sebelum Antonio Conte memberikan gelar kelima. Jadi di 2015 Desember tanggal 17, saya masih ingat ketika Abramovich memecat Mourinho saat itu sangat buruk sekali memang. Ketika Mourinho melakoni laga 16-16 dengan Chelsea, dia sudah mengalami 9 kekalahan. Jadi wajar dipecat, tetapi Abramovich ini tidak melihat pencapaian yang dilakukan oleh Mourinho ya, karena dia seorang pelatih yang memberikan 3 gelar. Di 2004-2005 dia bisa memberikan gelar pertama di era modern ya bagi Chelsea. 2005-2006 untuk kedua kalinya secara back to back Mourinho juga memberikan gelar, tapi dia tidak peduli karena di 2007 saat itu ya dia dipaksa untuk keluar dan terjadi pemecatan di sana sebelum Avram Grant, pelatih asal Israel, masuk ya menggantikan Mourinho saat itu. Dan seterusnya sampai muncullah Ancelotti ya, pelatih juga yang membawa tim ini bisa menjadi juara di musim pertamanya di 2009-2010, tapi kemudian Ancelotti dipecat. Padahal kalau mau dipikir, Ancelotti itu adalah salah satu pelatih di antara 3 pelatih dalam sejarah IPL yang punya presentasi menang sangat tinggi ya. Dari 109 pertandingan dia bersama dengan Chelsea saat itu, ketika dimenangani ada 67 kemenangan ya.
20 imbang dan hanya 22 kalah. Jadi ini suatu hal yang sangat tinggi, ya. Pelatih ketiga dalam era di Liga modern dalam sejarah setelah Mourinho dan Alex Ferguson bersama dengan MU. Dan luar biasanya pemecatan ini terjadi di musim kedua. Dia tidak jelek setelah musim pertama dia datang, ya, setelah menangani tim nasional Italia, kemudian dia pindah ke Chelsea, membawa Chelsea juara. Tapi di tahun berikut dia dipecat. Padahal di musim 2010-2011 itu luar biasa pencapaian dia. Dia tidak jelek, berada di bawah Manchester United yang menjadi juara saat itu. Ancelotti membawa Chelsea itu menjadi juara kedua. Tetapi dia pun ditebas, dipecat, ya, sebelum dia ke PSG. Jadi memang kalau memang Lampard ini dipecat, kita itu tidak perlu kaget-kaget amat, ya, karena pelatih yang sukses pun dengan Chelsea itu tanpa kompromi. Jadi saya bisa mengatakan di sini bahwa Abramovich ini seorang yang raja tega, ya. Dia tidak mau tahu, dia tidak mau peduli. Yang dia tuntut adalah prestasi. Dia mengeluarkan uang dan ini bisnis, orientasinya bisnis, ya. Dia tidak melihat seorang legend Lampard pernah tampil luar biasa bersama Chelsea, Mourinho yang pernah membawa ini tim yang juara, banyak piala yang dia berikan. Dia tidak mau tahu. Bahkan sukses pun tahun pertama dia hajar di tahun kedua. Nah, contohnya Ancelotti itu adalah pelatih yang berhasil, yang tidak buruk di kompetisi berikutnya, tapi di posisi kedua pun dia tidak terima dan akhirnya harus keluar. Termasuk Mourinho, dia tidak peduli, dia tidak mengingat dengan prestasi yang dilakukan. Bagi dia membayar seorang pelatih mahal, seorang pemain mahal, ya itu secara profesional, dan dia tuntut suatu prestasi. Ketika tidak ada prestasi sesuai keinginan dia, ketika dia mengeluarkan uang, ya itu yang terjadi, dan Lampard mengalami hal itu, ya. Ketika Lampard ingin membangun tim ini ke depannya, tetapi bagi Abramovich dia tidak peduli. Dia harus melihat bagaimana prestasi yang bagus. Dengan kekalahan demi kekalahan, 8 pertandingan terakhir dengan 5 kekalahan, dia tidak terima hal ini, ya, walaupun saya katakan tidak buruk-buruk amat, ya, karena selisih poin antara Chelsea dan di zona Champions yang ditempati oleh Liverpool di peringkat keempat sementara, itu selisihnya tidak jauh, ya. Liverpool dengan 34, mereka 29. Berarti ada 5 poin yang ada di sana. Cukup dekat. Bahkan dengan Spurs itu 4 poin. Spurs 33, ya. Sebelum bertarung dengan Chelsea pada nanti akhir pekan ini, ya. Di Jumat nantinya. Tapi inilah kenyataan bahwa Abramovich tidak mau tahu ada pemecatan di sana. Hal itu pula yang dialami oleh Antonio Conte. Ketika datang, sudah katakan dia membawa tim ini juara, ya. Tidak peduli 2016, 2017 juara. Di 2018 pun walaupun ada satu gelar di Piala FA yang diberikan oleh Conte, tapi dihajar oleh Abramovich. Pemecatan terjadi. Sebelum datang Mauricio Sarri pun tidak bisa berbuat banyak, hanya 1 musim di sana. Sebelum keluar di 2019 pergi ke Juve, Sarri memberikan gelar di Liga Eropa, tapi itu tidak cukup bagi Abramovich. Pecat lagi, ya, sebelum keluar. Nah, Lampard masuk, diharapkan Lampard ini akan menjadi penerusnya untuk bisa memberikan gelar demi gelar, ya. Makanya pemain-pemain yang dibidik itu datang, sudah cukup. Secara kualitas ini tim yang sebenarnya pantas juara. Melihat kedalaman skuad dari Chelsea sangat bagus, tetapi tidak puas bagi manajemen, termasuk bagi Abramovich sendiri, sehingga ini yang membuat pemecatan yang harus diterima, ya, kenyataan ini bahwa itulah Abramovich sangat kejam, ya, tidak peduli. Di tahun pertama ketika dia masuk dan datang dari Rusia untuk menginvest Chelsea aja di 2003 saat itu, langsung ada pemecatan di 2004 sebelum Mourinho datang dari Porto, membawa Porto juara Champions dan datang ke Chelsea. Ranieri sudah menjadi tumbal saat itu. Claudio Ranieri dipecat oleh Abramovich dan masuklah Mourinho. Jadi pemecatan demi pemecatan ini terjadi begitu banyak. Sebelumnya juga kita tahu ketika Roberto Di Matteo, pria asal Italia lainnya yang mampu membawa Chelsea menjadi juara untuk pertama kalinya di Liga Champions, mengalahkan Munchen di final, tapi kemudian tahun berikut pecat juga. Selalu gagal, dipecat. Dan Thomas Tuchel masuk.
Thomas Tuchel ini datang masuk setelah dipecat, tidak perlu tunggu lama bagi Tuchel, hanya 1 bulan setelah 24 Desember 2020 dia dipecat di malam Natal. Walaupun ada kemenangan di sana lawan Strasbourg dengan 4-0, tapi tetap dia dipecat dan dia memang tidak menunggu lama. Dalam waktu 1 bulan ini dia sudah mendapat pekerjaan baru dan dipinang oleh Abramovich untuk menangani Chelsea menggantikan Lampard. Nah, pertanyaannya sini, apakah Tuchel mampu memberikan solusi terbaik, membawa tim yang lebih baik? Tentunya harapannya iya dari Abramovich bahwa kedatangan Tuchel ini bisa memberikan harapan untuk bisa membawa masuk ke persaingan juara, karena masih ada 19 pertandingan untuk masuk di Liga Champions. Kita akan lihat nantinya bagi Tuchel, tapi Tuchel harus siap-siap untuk dipecat. Karena pemecatan tetap membayangi bagi siapapun, ya, termasuk oleh Thomas Tuchel. Harapan bagi Abramovich tentunya bagaimana meningkatkan performa dari 3 pemain Jerman yang ada di sana. Ya, pembelian yang besar dari Havertz, Werner, dan juga dari Rudiger, pemain lama yang ada di sana. Jadi ini, siapa tahu karena dia orang Jerman, bisa mengangkat motivasi dari 3 pemain Jerman ini yang bermain di tim nasional Jerman yang dipersiapkan di Euro dan juga untuk Piala Dunia di Qatar. Jadi itu tujuannya, ya. Mungkin bisa masuk karena dia bisa berbahasa Jerman dengan benar, dengan baik. Jadi bisa melihat ini sesuatu yang sangat baik. Dan juga keuntungan dari Chelsea dengan adanya Tuchel, karena di sana ada mantan pemain kesayangan dia, yaitu Christian Pulisic, yang pada tahun 2015-2016 main di Borussia Dortmund ketika Tuchel masih menjadi pelatih sebelum ke PSG. Jadi ini sudah suatu hal yang baik ya, sudah lihat. Ada lagi satu keuntungan bahwa ada Thiago Silva, pemain belakang yang diambil secara gratis pada musim ini. Jadi ini dia juga sukses bersama dengan Tuchel 2 musim. Ketika Tuchel ada di 2019-2020 di PSG, bisa membawa PSG juara. Ya, kemudian ada juga di Piala Prancis ya, Copa de Prancis sana, dan masuk ke final di Liga Champions, kalah dari Bayern Munchen di final. Jadi Portugal musim kemarin ya. Jadi ini pelatih yang dianggap mampu, mungkin mampu, karena kita belum lihat kinerjanya. Diharapkan dengan modal ini dia mampu bisa meningkatkan motivasi dari pemain-pemain Chelsea, termasuk ada pemain-pemain Jerman di sana dan ada mantan 2 pemain yang pernah dia tangani tentunya saya sebutkan tadi. Tetapi aroma persaingan di Premier League kita tahu sendiri sangat sengit, sangat menantang, dan Tuchel baru pertama kali datang di sini. Ya, dia harus bisa melihat apakah dia akan cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada di Liga Premier yang begitu sengit. Ya, di antara peringkat pertama sampai dengan peringkat 20 tidak ada gap sama sekali, bisa saling mengalahkan. Kejutan demi kejutan akan terjadi, dan itu yang dialami oleh Chelsea dengan kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Frank Lampard, dan itu kita akan lihat nantinya. Makanya saya katakan ketika tekanan ini datang luar biasa dan posisi dari Tuchel terdesak, bukan tidak mungkin juga dia akan dipecat. Mungkin musim ini ada kelonggaran karena dia masuk di tengah musim, tidak ada pemecatan sampai di musim panas berakhir. Tetapi pada musim depan itu akan menjadi tuntutan bagi dia. Ketika dia datang menyodorkan pemain-pemain yang dia sukai dan kemudian gagal, tidak sesuai dengan keinginan, pasti Tuchel akan ditebas oleh Abramovich dan akan dipecat. Makanya saya bilang siap-siaplah Tuchel untuk bisa mendapat kursi panas ya, kecuali dia mampu mengubah permainan dari Chelsea kemudian lebih baik dan lolos ke Liga Champions. Ini ada satu obat penawar yang sangat bagus tentunya. Titik terang ada, ya paling tidak masuk di Liga Champions itu dulu sebelum dia merubah tim ini dan berharap banyak pada tahun depan. Oke, sampai di sini dulu kita bisa melihat tentang pembicaraan Lampard, juga Abramovich, si Raja Tega ini, dan juga kedatangan Thomas Tuchel. Anda jangan lupa untuk like dan memberikan komentar-komentar positif tentunya, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan, share kepada siapapun, tekan loncengnya. Oke, ciao.